kelompok 4 mata kuliah Akuntansi Keperilakuan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mardia Kenamut SEMSI. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai audit internal. Sebelum memulai penjelasan materi, saya akan mengenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya Selvi Yunita dengan NPM 2013005 yang pada kesempatan kali ini bertugas sebagai moderator, ditemani dengan dua rekan saya, yaitu Tias Pangestuti dan Sinta Agustina Winafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Agustina Winafa, NPM 2013007, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu prospek profesi auditor internal dan profesi dalam audit internal. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Tias Pangestuti. Menurut Mulia, di audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas yang terdapat dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Dengan kata lain, audit internal berfungsi sebagai bentuk penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa dan mengevaluasi bukti-bukti atau informasi mengenai tingkat kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan dalam kegiatan organisasi. Yang kedua ialah peran auditor internal. Peran auditor internal sangat dibutuhkan dan sangat penting. Auditor internal merupakan elemen monitoring dari struktur pengendalian intern dalam suatu organisasi yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian intern lainnya. Yang ketiga ialah otoritas audit internal. Otoritas audit internal tertera pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56 Tahun 2015 tentang pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal sebagai berikut. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan audit internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat responden dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas, manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Selanjutnya, unit audit internal adalah unit kerja dalam emiten atau perusahaan publik yang menjalankan fungsi audit internal. Terima kasih atas materi yang telah dipaparkan oleh Tias Pangestuti. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta Agustina Winafa. Pasal 2. Penggunaan nama atau istilah unit audit internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 dapat ditetapkan oleh masing-masing emiten atau perusahaan publik. Bab 2 Unit audit internal. Bagian ke-1, pembentukan pasal 3 emiten atau perusahaan publik wajib memiliki unit audit internal. Bagian kedua, struktur dan kedudukan. Pasal 4 terdiri dari 1. Unit audit internal terdiri dari satu orang auditor internal atau lebih. 2. Unit audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang kepala unit audit internal. Bab 3 Piagam Audit Internal. Pasal 9. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki piagam audit internal yang paling sedikit memuat 1. Struktur dan kedudukan unit audit internal. 2. Tugas dan tanggung jawab unit audit internal. 3. Wewenang unit audit internal. Pasal 10. Piagam unit audit internal ditetapkan oleh direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Pasal 12. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berwenang mengenakan sanksi administrasi
terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa 1. Peringatan tertulis, 2. Pembatasan kegiatan usaha. 4. Prospek profesi audit internal. Jika memilih untuk menjadi audit internal di institusi pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ataupun kementerian dan lembaga lain, jenjang karirnya akan tergantung pada tingkat pendidikan. Jabatan fungsional auditor untuk lulusan D3, jenjangnya auditor pelaksana, auditor pelaksana lanjutan, dan auditor penyedia. Sedangkan jika lulusan S1, jawaban fungsionalnya auditor pertama, auditor muda, dan auditor madya, ataupun auditor utama. 5. Profesionalisme dalam peran auditor. Dalam pengertian umum, seorang dikatakan profesional jika memenuhi 3 kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Profesionalisme bisa dilihat dari perilaku, karena perilaku profesional merupakan cerminan dari sikap profesionalisme sendiri. Dalam mendapatkan label profesi tersebut, para profesional pasti akan merujuk pada asosiasi yang membawahinya, seperti pada bidang akuntansi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Untuk bidang auditor ekstern, yaitu Ikatan Akuntan Publik Indonesia, dan auditor intern, yaitu Institute of Internal Auditor. Oke, sekian penjelasan dari Sinta Agustina Vinafa. Untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Selvi Yunita. Kecermatan profesional auditor internal. Kecermatan profesional membutuhkan penerapan perhatian dan keterampilan yang diharapkan dari seorang auditor internal yang berhati-hati atau prudent dan kompeten pada situasi yang sama atau mirip. Oleh karena itu, kecermatan profesional sepadan dengan kompleksitas penugasan yang dilakukan. Keahlian profesional auditor internal. Keahlian tersebut dapat ditunjukkan dengan sertifikat dan kualifikasi profesional seperti CIA dan gelar-gelar profesi yang lainnya. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dimaksud dalam standar tersebut meliputi 1. Keahlian dalam menerapkan standar audit internal. 2. Keahlian dalam prinsip-prinsip dan teknik akuntansi. 3. Pengetahuan untuk mengidentifikasi indikator kecurangan. 4. Pengetahuan tentang resiko dan pengendalian teknologi informasi. Dan 5. Pemahaman mengenai prinsip-prinsip manajemen. 6. Jenis peran auditor internal. Terdapat 3 jenis audit internal, yaitu audit internal keuangan, audit internal non-keuangan, dan audit internal khusus. 1. Audit internal keuangan. Audit ini dilakukan oleh staf auditor pada bidang keuangan. Biasanya, audit ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. 2. Audit non-keuangan. Audit ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana unit kerja dalam menjalankan tugasnya, kedisiplinan terhadap aturan, dan mengenai prosedur yang sudah diselenggarakan oleh perusahaan. B. Audit operasional. Audit operasional ini merupakan audit mengenai operasional atau kinerja. Dan C. Audit pengadaan. Audit pengadaan ini merupakan jenis audit internal mengenai pengadaan. Audit internal khusus. Audit internal khusus ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu audit internal follow-up dan audit internal investigasi. Untuk audit internal follow-up dilakukan untuk mengecek mengenai hasil audit dan hasil survei yang sudah dilakukan. Sedangkan audit internal investigasi dilakukan di luar periode audit. Sekian presentasi dari kami.
Kesimpulannya, audit internal merupakan faktor internal yang memerlukan pengumpulan dan pengelolaan informasi mengenai manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, pengendalian dan penelitian, serta sistem informasi manajemen. Audit internal biasanya digunakan oleh perusahaan besar, karena pada umumnya perusahaan besar tidak dapat melakukan kontrol secara langsung, sehingga diperlukan banyak bagian, banyak departemen, dan faksi. Cukup sampai di sini materi penjelasan dari kami. Atas perhatian dari teman-teman semua kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.